Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Jekiah dengan NIM 23214000019. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang contoh soal Cummins clustering dengan perhitungan manual. Baik, sebelum ke contoh soal, saya akan sedikit menjelaskan tentang Cummins clustering. Cummins clustering adalah salah satu algoritma unsupervised learning yang digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam sejumlah grup atau klaster menggunakan kemiripan data. Baik, di video kali ini saya akan memaparkan contoh perhitungan Cummins clustering manual dengan contoh soal lomba pencak silat, di mana kelas peserta ditentukan berdasarkan tinggi dan berat badan. Pada tabel di samping, kita memiliki 7 data peserta dengan data tinggi dan berat badan. Tujuan kita adalah mengelompokkan data tersebut menjadi 2 kelas, yaitu kelas ringan dan kelas berat. Dalam metode Cummins clustering, pertama, kita tentukan jumlah klaster. Di sini, kita menggunakan K sama dengan 2. Langkah pertama, kita tentukan secara acak 2 data sebagai sentroid awal. Dalam contoh soal, saya memilih data pertama sebagai pusat klaster pertama, kelas ringan, dan data kedua sebagai pusat klaster kedua dengan kelas berat. Selanjutnya, kita hitung jarak setiap data ke masing-masing sentroid menggunakan rumus Euclidean distance. Dari hasil perhitungan jarak ini, kita bisa menentukan data tersebut masuk ke klaster mana. Kita mulai menghitung jarak setiap peserta. Baik, yang pertama yaitu jarak data 1 ke klaster 1, di mana X data pertama dikurangi X sentroid pertama, yaitu 165 dikurangi 165 sama dengan 0. Kemudian, Y data dikurangi Y sentroid, yaitu 65 dikurangi 65 sama dengan 0. Jadi, jarak data 1 ke klaster 1 yaitu 0. Kemudian kita hitung jarak data 1 ke klaster 2. Caranya tetap sama, hanya saja di sini menggunakan sentroid kedua dengan X 170 dan Y 175. Di mana di sini data 1 165 dikurangi X sentroid kedua yaitu 170 sama dengan min 5 ditambah data 1 65 dikurangi Y sentroid kedua 75 sama dengan min 10. Min 5 kuadrat sama dengan 25 ditambah min 10 kuadrat sama dengan 100. Jadi 25 ditambah 100 sama dengan 125. Akar dari 125 sama dengan 11,18. Baik, kemudian kita juga menghitung jarak data 2 ke klaster pertama dan jarak data 2 ke klaster kedua. Kemudian juga menghitung jarak data 3 ke klaster pertama, jarak data 3 ke klaster kedua. Dari hasil perhitungan jarak data ke-1, ke-2, dan ke-3 diperoleh data 1 itu lebih dekat ke klaster ke-1 masuk kelas ringan. Data 2 lebih dekat ke klaster kedua masuk kelas berat. Data 3 lebih dekat ke klaster pertama yaitu masuk kelas ringan. Selanjutnya, kita update sentroid dengan menghitung rata-rata posisi sentroid dengan data baru. Update sentroid itu penting agar pusat klaster selalu mewakili rata-rata posisi anggota yang terbaru, membuat jarak anggota ke pusat menjadi paling optimal, dan membantu proses clustering mencapai hasil yang stabil. Proses penghitungan dan update sentroid terus dilakukan sehingga semua data dikelompokkan. Setiap kali ada data baru masuk, kita akan hitung ulang sentroid berdasarkan rata-rata tinggi dan berat yang sudah ada di klaster tersebut. Jadi, saya langsung tampilkan saja hasil perhitungan data ke-4, 5, 6, dan data ke-7 beserta update nilai sentroidnya.
Setelah semua langkah perhitungan selesai, mulai dari menghitung jarak, menentukan klaster, hingga memperbarui nilai sentroid secara berulang, kita mendapatkan hasil dari perhitungan pada tabel lomba pencaksilat berdasarkan tinggi dan berat badan. Hasil akhir dengan kelas ringan yaitu ada peserta Tono, Anton, dan Sutoyo. Dan hasil akhir dari kelas berat yaitu ada peserta Sigi, Trisman, Angga, dan Ahmad. Mungkin itu saja penjelasan singkat tentang contoh perhitungan Kamin clustering secara manual pada contoh soal di atas. Semoga dapat memberikan gambaran sederhana mengenai proses clustering ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.